Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Misha Wijaya, dan teman-teman saya, Savana, Teresa Karisa Xiao, Vina Chandra, dan Cynthia Angela, akan mempresentasikan mengenai materi yang telah kita pelajari di Accounting Information System. Materi yang pertama akan kita bahas ada di chapter 1. Apa sih sistem? Sistem merupakan sekumpulan dua atau lebih komponen yang saling terkait yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Setiap subsistem dirancang untuk mencapai satu atau lebih tujuan organisasi. Tujuan ini ada goal conflict dan goal congruence. Jenis informasi yang dibutuhkan organisasi antara lain ada data dan informasi. Karakteristik dari informasi yang berguna yaitu relevan, reliable, complete, timely, understandable, verifiable, dan accessible. Banyak aktivitas bisnis adalah pasangan acara yang terlibat dalam give and get exchange. Pertukaran ini dapat dikelompokkan menjadi 5 proses bisnis utama dan siklus transaksi. Yang pertama ada revenue cycle, expenditure cycle, production or conversion cycle, human resources or payroll cycle, dan financing cycle. Kemudian di Accounting Information System ini ada 6 komponen, yaitu orang-orang yang menggunakan sistem, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, dan pengendalian internal dan langkah-langkah keamanan. Keenam komponen ini memungkinkan SIA untuk memenuhi 3 fungsi bisnis penting, yaitu mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas, sumber daya dan personal organisasi, mengubah data menjadi informasi, menyediakan kontrol yang memadai untuk melindungi aset dan data organisasi. Bagaimana sistem informasi akuntansi dapat menambahkan nilai ke organisasi? Sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan baik dapat menambah nilai bagi organisasi dengan meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau layanan, meningkatkan efisiensi, berbagi pengetahuan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya, memperbaiki struktur pengendalian internal, meningkatkan pengambilan keputusan. Aktivitas dapat dikonseptualisasikan sebagai pembentukan rantai nilai yang terdiri dari 5 aktivitas utama yang secara langsung memberikan nilai kepada pelanggan. Nah, di sini ada primary activities-nya antara lain inbound logistics, operations, outbound logistics, marketing and sales, dan service. Untuk secondary activities-nya ada from infrastructure, human resources, technology, and purchasing. Nah, kemudian kita akan beralih ke chapter 2. Data processing cycle adalah 4 operasi yang terdiri dari data input, data storage, data processing, dan information output yang dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan relevan. Data input terdiri dari source documents, turnaround documents, search document automation. Dan untuk data storage, kita bisa menggunakan 4 coding teknik. Yang pertama ada sequence code, yang kedua ada block code, yang ketiga group code, dan mnemonic code. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Kemudian, aktivitas siklus pengolahan data yang ketiga adalah data processing, memiliki 4 jenis aktivitas, yaitu creating, reading, updating, dan deleting. Dalam mengolah data bisa dengan batch processing, yaitu mengakumulasi catatan transaksi ke dalam grup atau batch untuk memproses pada interval reguler seperti harian atau mingguan, atau bisa juga dengan online real-time processing, yaitu sistem komputer yang mengolah sesegera mungkin setelah mendapatkan dan menyediakan informasi yang diperbarui untuk pengguna secara tepat waktu. Aktivitas siklus pengolahan data yang terakhir adalah information output. Setelah data di-input, diproses, akan dihasilkan information output. Nah, information output bisa terdiri dari 3 bentuk, yaitu dokumen, laporan, dan database query. Kemudian kita akan masuk ke chapter 3, System Documentation Technique. Dokumentasi sendiri adalah narasi, bagan alir, diagram, dan bahan tertulis lainnya yang menjelaskan cara sistem bekerja. Hal ini didukung oleh deskripsi naratif, yaitu penjelasan tertulis, langkah demi langkah dari komponen-komponen sistem dan interaksi dari semua itu. Ada 3 alat dokumentasi. Yang pertama, diagram arus data, bagan alir, dan diagram proses bisnis. Yang pertama adalah diagram arus data, yaitu penjelasan grafis dari arus data dalam organisasi, meliputi sumber atau tujuan data, arus data, proses transformasi, dan penyimpanan data. Nah, berikut ini ada simbol diagram arus data. Kemudian berikut ini elemen-elemen diagram arus data dasar, dimulai dari sumber data A yang kemudian diproses oleh C dan F, kemudian disimpan di data H, dan kemudian menuju ke tujuan data K. Nah, diagram konteks ini adalah level DAD tertinggi. Berikut diagram konteks untuk pemrosesan penggajian SMS. Nah, setelah dibuat diagram konteks,
akan dibuat lagi di level 0. Nah, kemudian akan dibuat lagi di level 1. Kemudian alat dokumentasi yang kedua adalah bagan alir, yaitu teknik analitis yang menggunakan seperangkat simbol standar untuk menjelaskan gambar beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Simbol-simbol tersebut diantaranya adalah simbol input atau output, simbol pemrosesan, simbol penyimpanan, simbol arus, dan lain-lain. Kemudian ada 3 jenis bagan alir. Yang pertama adalah bagan alir dokumen, yang kedua bagan alir sistem, yang ketiga adalah bagan alir program. Alat dokumentasi yang terakhir adalah diagram proses bisnis, yaitu cara visual untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas yang berbeda dalam proses bisnis. Nah, berikut ini ada simbol-simbol DPB. Kemudian yang terakhir ini adalah contoh dari DPB. Oke, next selanjutnya saya akan membahas tentang siklus pengeluaran, di mana siklus pengeluaran ini merupakan serangkaian kegiatan bisnis berulang dan operasi pemrosesan informasi terkait dengan pembelian dan pembayaran barang dan jasa. Next. Nah, di sini juga ada tujuan utama dalam siklus pengeluaran, yaitu untuk meminimalkan total biaya memperoleh dan memelihara inventaris persediaan dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi untuk fungsinya. Nah, di sini juga ada sistem informasi siklus pengeluarannya. Nah, yaitu prosesnya ini menunjukkan bahwa Departemen Kontrol Inventaris AOE memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan jumlah bahan dan persediaan yang memadai. Nah, di sini juga ada ancaman dan kontrol dari sistem informasi siklus pengeluaran. Di sini mereka menunjukkan bahwa semua aktivitas siklus pengeluaran bergantung pada database terintegrasi yang berisi informasi tentang pemasok inventaris dan aktivitas pembelian. Next, memesan bahan, persediaan, dan layanan. Kita di sini mengidentifikasikan apa, kapan, dan berapa banyak yang harus dibeli. Nah, di sini ada prosesnya yang pertama yaitu EOQ, yang merupakan pendekatan tradisional yang merupakan didasarkan pada penghitungan ukuran pesanan untuk meminimalkan jumlah biaya pemesanan, pengangkutan, dan stock out. Dan yang kedua yaitu reorder point, yaitu menentukan kapan harus kita memesan suatu produk tersebut. Dan yang ketiga ini ada Materials Requirement Planning atau MRP, yang berupaya mengurangi tingkat persediaan yang diperlukan dengan meningkatkan akurasi teknik perkiraan untuk menjadwalkan pembelian dengan lebih baik untuk memenuhi kebutuhan produksi. Dan yang terakhir ada JIT, atau biasanya disebut just in time. Ya, di sini berusaha meminimalkan jika tidak sepenuhnya menghilangkan persediaan barang jadi dengan membeli dan memproduksi barang hanya sebagai tanggapan terhadap aktual dan perkiraan penjualan. Next, selanjutnya dia akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini ada aktivitas utama kedua dalam siklus pengeluaran yaitu penerimaan dan penyimpanan barang pesanan. Ancaman yang mungkin terjadi di sini ada 4 macam, yaitu menerima barang yang tidak dipesan, kedua kesalahan dalam menghitung, ketiga tidak memverifikasi penerimaan layanan, keempat pencurian inventaris. Aktivitas utama ketiga dalam siklus pengeluaran adalah menyetujui faktur pemasok untuk pembayaran. Ancaman yang mungkin terjadi adalah kesalahan dalam faktur pemasok dan kesalahan posting ke hutang dagang. Aktivitas terakhir dalam siklus pengeluaran adalah membayar pemasok. Ancaman yang mungkin terjadi di sini ada 6 macam, yaitu 1. Kegagalan untuk mengambil keuntungan dari diskon untuk pembayaran yang cepat, 2. Membayar barang tidak diterima, 3. Pembayaran duplikat. Chapter 14, The Production Cycle. Siklus produksi adalah rangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan informasi terkait dengan pembuatan produk. Ada 4 kegiatan utama dalam siklus produksi, yaitu 1. Product design, 2. Planning and scheduling, 3. Production operation, 4. Cost accounting. Langkah pertama dalam siklus produksi adalah desain produk.
Tujuannya adalah untuk menciptakan produk yang memenuhi persyaratan pelanggan dalam hal kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas sekaligus meminimalkan biaya produksi. Langkah kedua dalam siklus produksi adalah perencanaan dan penjadwalan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek sambil meminimalkan persediaan bahan mentah dan barang jadi. Langkah ketiga dalam siklus produksi adalah pembuatan produk yang sebenarnya. Ancaman yang mungkin terjadi di sini ada pencurian inventaris, pencurian aset tetap, performa yang buruk, investasi yang kurang optimal dalam aset tetap, kehilangan persediaan atas aset tetap karena kebakaran atau bencana lainnya. Langkah terakhir dalam siklus produksi adalah perhitungan biaya. 3 tujuan utama dari sistem akuntansi biaya adalah menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan mengevaluasi kinerja operasi produksi. Kedua, untuk memberikan data biaya yang akurat tentang produk untuk digunakan dalam keputusan penetapan harga dan bangunan produk. Ketiga, untuk mengumpulkan, mengelola informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan dan nilai harga pokok penjualan yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan. Saya Sinta Angela akan melanjutkan chapter 15 The Human Resource Management atau Payroll Cycle. Pengertiannya adalah rangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pengelolaan tenaga kerja karyawan secara efektif. Tujuannya adalah merekrut karyawan baru, pelatihan, job assignment, kompensasi, evaluasi kinerja, dan pemberhentian karyawan. Aktivitas 1, General Issues dengan 5 thread. Data master tidak kuat atau tidak valid, itu bisa diatasi dengan pembatasan akses ke master data. Pengungkapan informasi sensitif yang tidak sah bisa diatasi dengan kontrol akses, enkripsi, dan tokenisasi. Kehilangan atau kerusakan data bisa diatasi dengan prosedur pencadangan dan pemulihan bencana. Mempekerjakan karyawan yang tidak memenuhi syarat itu bisa diatasi dengan prosedur perekrutan yang baik. Pelanggaran hukum ketenagakerjaan itu bisa diatasi dengan dokumentasi menyeluruh tentang perekrutan, evaluasi kinerja, dan proses pemecatan. Activity kedua, update payroll master database, itu thread-nya adalah perubahan tidak sah pada data master penggajian bisa diatasi dengan pemisahan tugas. Pemutahiran data master penggajian yang tidak akurat bisa diatasi dengan peninjauan rutin pada semua perubahan data master. Activity ketiga, validate time and attendance data, thread-nya adalah kehilangan atau kerusakan data bisa diatasi dengan pemisahan tugas dan tinjauan pengawasan. Activity keempat, prepare payroll, thread-nya adalah kesalahan dalam proses penggajian, itu bisa diatasi dengan kontrol integritas pemrosesan data. Kemudian activity kelima, disburse payroll, thread-nya adalah pencurian atau penipuan distribusi gaji, bisa diatasi dengan pembatasan akses ke cek gaji dan sistem EFT. Kemudian activity ke-6, calculate and disburse employer paid benefit, tax and voluntary employee deductions, itu thread-nya kegagalan untuk melakukan pembayaran yang diperlukan dan pembayaran yang tidak tepat waktu, itu bisa diatasi dengan mengkonfigurasi sistemnya. Thread terakhir adalah pembayaran yang tidak akurat, bisa diatasi dengan kontrol integritas pemrosesan data. Kemudian chapter 16, General Ledger and Reporting System. Fungsinya adalah untuk memberikan informasi tentang transaksi reguler, bendahara memberikan informasi tentang pendanaan dan aktivitas investasi, Departemen Anggaran memberikan nomor anggaran, dan pengontrol menyediakan entry penyesuaian. Aktiviti yang pertama, General Issues. Data master tidak akurat atau tidak valid, itu bisa diatasi dengan pembatasan akses ke buku besar. Pengungkapan laporan keuangan tanpa izin bisa diatasi dengan kontrol akses dan enkripsi. Kehilangan atau kerusakan data bisa diatasi dengan prosedur pencadangan dan pemulihan bencana. Aktiviti kedua, update General Ledger, thread-nya adalah pemutahiran buku besar yang tidak benar, itu bisa diatasi dengan rekonsiliasi dari laporan. Entry jurnal yang tidak sah bisa diatasi dengan kontrol akses. Kemudian aktiviti ketiga, post adjusting entries, thread-nya yang pertama, entry penyesuaian yang tidak akurat itu bisa diatasi dengan kontrol perlindungan kesalahan spreadsheet. Entry penyesuaian yang tidak sah itu bisa diatasi dengan pembuatan dan tinjauan audit trail. Aktiviti keempat, prepare financial statements, thread-nya yang pertama, laporan keuangan yang tidak akurat bisa diatasi dengan kontrol integritas pemrosesan data. Pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan itu bisa diatasi dengan audit. Aktiviti terakhir, produce managerial reports, itu thread-nya adalah laporan dan grafik yang didesain dengan buruk, itu bisa diatasi dengan responsibility accounting, balance scorecard, dan pelatihan tentang desain grafik yang tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata, terima kasih.